Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya. Bagi adik-adik pejuang UTBK di saat ujian, mari kita belajar bersama saya. Di sini kakak akan coba membahas latihan soal TPS kuantitatif. Ya, pengetahuan kuantitatif. Untuk soal kali ini ya nomor 10 ya. Sekarang paket 3 ya. Nah, untuk soal sebelumnya teman-teman bisa cek di deskripsi video saya ya. Silakan dibuka atau boleh juga cari di channel YouTube saya ya, namanya Math Solution. Oke, langsung saja, jangan lupa like adik-adik ya, komentar dan subscribe-nya. Mudah-mudahan bisa membantu kemajuan channel saya. Oke, terima kasih atas subscribe-nya ya adik-adik. Oke, kita lanjut ya, nomor 10. Ya, perhatikan segitiga di atas ya. Pada segitiga di atas, besar sudut ACD adalah, oke, jadi besar sudut ini yang ditanyakan ya adik-adik. Nah, caranya bagaimana? Begini, besar sudut yang di luar ini ya, itu sama dengan besar sudut yang ini dengan ini. Itu sudah ketentuannya adik-adik ya. Ya, itu semacam trik cepat lah ya. Berarti mencari besar sudut ACD ini, kita cari dulu nilai X-nya ya. Caranya ya 5X ditambah dengan 30, ditambah lagi dengan 15X, ya akan sama dengan 10X ditambah 80. Oke, nah kita hitung ini berapa dapat? 20 ya. Ya, 20 ditambah 30, 20X maaf, tambah 30 sama dengan 10X ditambah 80. Nah, sekarang kita sederhanakan, ini sisa 10X ya. Oke, 20X dikurang 10X sama dengan 80 dikurangi 30. Nah, sekarang ini dapat berapa? 10X ya, ini 40 ya. 50. Maka X-nya adalah 5. Nah, terus mencari si sudut ACD ya. Sudut ACD itu kan 10X ditambah 80. Berarti 10 kali 5 ya ditambah 80. Berarti 130 derajat. Jawabannya adalah Charlie. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut nomor 11. Oke, di nomor 11 ini sama dengan nomor 10 ya. Perhatikan bangun di atas. Oke, jika diketahui sudut A 40 derajat, besar sudut B sama dengan titik-titik-titik. Oke, jadi soal di sini sama dengan segitiga ini ya, kakinya sama AB dengan AC ya. Kalau di sini besar sudut A, maka di sini juga sama besar sudut A juga ya. A-nya kan 40 derajat, berarti di sini 40 derajat. Nah, sekarang ini juga kan 40 derajat. Oke, karena siku-siku di sini ya, misal besar di sini anggaplah X. Ini juga kan sama besarnya X juga kan. Oke, sekarang perhatikan di segitiga ADB. Segitiga ADB merupakan segitiga siku-siku ya, segitiga sama kaki. Dengan jumlahnya besarnya 180 derajat. Nah, saya jumlahkan semua 40 ya ditambah dengan karena sama berarti 2X. Berarti cari dulu 2X ya. 180 dibagi dikurang nanti ya, 2X sama dengan harus 140. Maka besar sudut X-nya adalah 70. Nah, sekarang ini kan juga kan pelurus ya adik-adik di sini. Nah, caranya kita cari di sini, anggaplah ini sudutnya sudut Y ya. Berarti sudut Y itu sama dengan ya, atau saya kembali X ditambah Y. Saya ulangi, hapus sedikit. X tambah Y kan dia 180 karena lurus ya. X ditambah Y sama dengan 180. X-nya berapa? 70. Ditambah Y sama dengan 180. Maka Y-nya ini 110 derajat.
Oke, cocok ya. Nah, sekarang mencari si sudut B. Oke. Sudut B, maaf, huruf kecil. Sudut B ditambah dengan sudut Y ditambah dengan 40 derajat. Itu kan harus 180 derajat. Karena dia kan segitiga ya. Sudut B yang ditanyakan ditambah sudut Y-nya di sini 110 derajat ditambah dengan 40 derajat ya, sama dengan 180 derajat. Sudut B di sini harus berapa ya? Ini kan 150. Oke, berarti harus 30 ya. Ya, jawabannya adalah C ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 12. Di nomor 12 kali ini ya, perhatikan bangun di atas. Ini merupakan bangun persegi ya. Merupakan 10 bangun persegi yang identik. Artinya sama semua ya. Jika luas bangun 360 cm kuadrat, maka kelilingnya adalah... Oke, sekarang begini. Ini kan ada 10 bangun ya. Oke, total bangun persegi itu kan ada 10. Nah, sekarang luas total itu kan 360. Nah, untuk luas satu persegi, dia harus berapa? Harus 36 derajat ya. Maaf, bukan derajat, harus 36 cm kuadrat. Artinya kan ada 10 ya, dibagi 10 saja kan. Oke, luas satu persegi. Nah, di mana luasnya itu untuk persegi adalah sisi kali sisi. Kan dicari sisinya dulu ini ya. Berarti luasnya 36 sama dengan S pangkat 2. Maka S adalah 6. Berarti sisinya 6. Berarti dari sini 6, 6, 6. Semuanya 6. Oke, sekarang kita hitung untuk kelilingnya. Untuk kelilingnya rumusnya apa? Ya, masih ingat? Oke, untuk keliling di satu persegi itu kan 4 kali S. Tapi beda dengan yang ini ya adik-adik. Oke, caranya bagaimana? Begini. Kita hitung saja, jumlahkan sisinya luar ya. Ulangi, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, 22 ya. Kelilingnya sama dengan ya 22 dikali 6. Berarti dapat berapa ya? Saya kali di sini. Oke, 22 kali 6. 2 kali 6, 12, 21, 13. 132 cm. Jawabannya adalah delta ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan lupa like-nya ya, adik-adik. Komentar. Setidaknya like sajalah. Ya. Dan paling penting ya subscribe ya. Kita lanjut nomor 13. Di nomor 13 kali ini materinya tentang perbandingan. Oke, perbandingan uang yang dimiliki oleh Tina, Tini, dan Tono adalah 3:4:5. Jika jumlah uang Tina dan Tini Rp140.000, maka uang Tono adalah... Oke, ini tidak terlalu rumit ya adik-adik. Oke, jadi langkahnya begini. Perbandingan ketiganya ya, Tina, Tini, dan Tono ya. Tina banding Tini banding Tono itu kan 3:4:5. Nah, sekarang untuk menentukan atau mencari uangnya si Tina dulu. Ya, tidak mungkin kita langsung mencari uangnya si Tono ya. Caranya untuk mencari uang si Tina, oke, itu diperoleh 3 dibagi 7. Dari mana ini 3? Dari perbandingannya ini ya. 7 itu dari penjumlahannya 3 ditambah 4. Kenapa 3 ditambah 4 diambil?
Karena diketahui di soal adalah 140.000 untuk penjumlahan uang Tina dan Tini. Berarti ini dikali lagi dengan 140.000 rupiah. Oke, dapat berapa? Ini bisa coret ya, 7 dengan 140. Sisa di sini 20.000. Oke, maka uangnya si Tina adalah 60.000. 60.000. Nah, untuk mencari uangnya siapa lagi nih? Si Tini. Itu diambil 4 perbandingannya, Dede ya. 4/7 baru dikali dengan 140.000. Ini bisa coret, sisanya 20.000. Sama dengan 4 kali 2, 8, berarti 80.000. Oke. Nah, sekarang perbandingannya untuk uang si Tono. Oke, perhatikan baik-baik adik-adik ya. Kalau saya lihat di sini supaya menghasilkan perbandingannya 3, ya, uangnya si Tina itu kan 60.000. Supaya dapat perbandingannya 3, maka ini ceritanya dia itu dibagi 3. Oke, perbandingannya berapa kalau saya bagi 3? Tentunya ini kan 20.000 ya. Tentunya 20.000 kalau dibagi 3. Nah, perbandingannya untuk si berapa tadi? Si Tono, uangnya si Tono yang dicari, ya. Ini kan karena di sini kan pengalinya berapa? Pembaginya 3, ya, pembaginya 3 supaya dapat 20.000. Berarti di sini si 20.000 ini sebagai pembaginya. Oke, saya ulangi. Atau mungkin saya kebalik begini saja. Saya hapus dulu, mana ya? Oke, mungkin begini saja ya. Saya bagi dengan 20.000. Kalau saya bagi dengan 20.000, ini kan dapat 3 ya dari perbandingannya. Nah, untuk mencari uang si Tono ini, tentu saya ambil perbandingannya, saya anggap X ya, dibagi dengan 20.000. Itu sama dengan perbandingannya 5. Ini secara logika saja ya. Nah, kira-kira berapa ini si X-nya? Pasti harus 10.000 ya, karena 10.000 dibagi 20.000 dapat 5. Nah, sehingga uangnya si Tono ya harus 10.000. Bukan, 100.000 ternyata, maaf ya. 100.000. Maka jawabannya adalah delta. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami ya. Jadi uangnya si Tono itu 100.000. Ya, Dedek, sekarang nomor 14 ya. Jumlah dua bilangan sama dengan 140. Jika bilangan pertama ditambah 32 akan sama dengan bilangan kedua, ini 30 ya. Akan sama dengan bilangan kedua ditambah 22. Selisih kedua bilangan tersebut adalah, oke, saya pakai permisalan ya adik-adik. Oke, misal bilangan pertamanya itu saya anggap X ya. Oke, sedangkan bilangan kedua saya anggap Y. Oke, persamaan pertama ini katanya diketahui X ditambah Y itu 140 kan. Oke, persamaan keduanya berapa ini? Jika bilangan pertama, oke, ditambah 32, oke, tambah 32. Oke, mana 32 ya akan sama dengan bilangan kedua ditambah 22, ditambah 22. Selisih kedua bilangan yang ditanyakan ya. Oke, ini langkah-langkahnya. Berarti di sini X sama dengan Y dikurangi ya. Kenapa? Karena 22 kurang 32 ya. Ini kan pindah ya. 32 ini pindah ke sebelah jadinya minus. Berarti 22 kurang 32 dapat 10. Nah, X-nya sama dengan Y kurang 10. Ini biasanya dikatakan persamaan pertama, ini dikatakan persamaan kedua. Saya substitusikan X-nya ke persamaan pertama. Oke, X tambah Y. Katanya 140. X itu kan Y kurang 10. Baru tambah lagi Y sama dengan 140. 2Y sama dengan ini kalau dipindah 10, 150.
Maka diperoleh Y-nya ini 150 bagi 2, 75 ya. Nah, sekarang Y-nya 75, maka X-nya harus berapa itu? Kalau X ditambah Y-nya 140, kemudian saya substitusikan, oke. X sama tambah dengan 75 sama dengan 140. Berarti X-nya itu berapa ya? 140 dikurangi 75. X-nya itu berapa ya? 65 ya? Oke, 65. Nah, sekarang yang ditanyakan selisih, berarti yang besar dikurang yang kecil. Berarti 75 dikurang 65 didapat 10 ya. Maka jawabannya adalah alfa ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor terakhir ya, mungkin di pembahasan video kali ini lagi. Oke, yang terakhir nomornya 15. Mana dia itu? Oke. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, beda. Saya kira sama. Lanjut. Bilangan ganjil 5 angka yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 8 dengan angka tidak boleh berulang. Ada sebanyak. Oke. Katanya kita pakai cara cepat ya dengan menggunakan pengisian kolom ya. Jadi cara cepat ini, cara cepat ini saya buat saja kolom. Ya, biasanya juga diajarkan di sekolah ya. Oke, ada katanya 5 digit, ya 5 angka, bilangannya 5 angka. Nah, sekarang disusun dari angka katanya harus ganjil. Lihat angka yang ganjil, angka ganjil kan ekor ya, dilihat. Berarti 1, 2, 3, ada 3 ya. Berarti kolom terakhir yang bisa diisi adalah 3 digit. Nah, sekarang kolom yang pertama sampai ke 4 ini, hitung dulu berapa jumlah angkanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berkurang. Berarti di sini 5, 4, 3, 2. Nah, kita kali semua. Ini dikali dapat 20. Kemudian dikali lagi dengan 6. Ini 18 ya. Oke, 18. Berarti 20 kali 18 adalah 360. Jawabannya adalah B ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Kita lanjutkan di pembahasan video selanjutnya. Ingat, jangan lupa standby terus di channel saya. Jangan lupa subscribe. Dan tinggalkanlah setidaknya like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.